Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga hari ini dan hari-hari seterusnya kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat keberkahan. Nah anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita tampungkan tangan, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak ustazah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, keterampilan dan sikap kita ketika wawancara. Yang kedua, menulis laporan hasil wawancara. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Ananda dapat memahami dan menerapkan keterampilan serta sikap ketika wawancara. Ya. Nah, selanjutnya Ananda dapat membuat format atau dapat menulis laporan hasil wawancara. Nah, Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam kata tanya. Nah, untuk wawancara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan dengan seseorang. Nah, tujuan wawancara itu sendiri untuk meminta keterangan atau pendapat dari seorang, ya. Nah, orang yang bertanya disebut pewawancara. Sedangkan orang yang dimintai keterangan disebut dengan narasumber. Ananda, saat kita melakukan wawancara, kita harus memperhatikan keterampilan dan sikap kita berwawancara. Nah, ini persiapan sebelum kita wawancara. Yang pertama, kita harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik. Yang kedua, berlatih menghafal, agar pertanyaan nantinya mudah, kita lakukan. Yang ketiga, membuat janji atau izin terlebih dahulu kepada narasumber yang akan kita wawancarai. Nah, untuk selanjutnya harus datang tepat waktu sesuai dengan janji. Nah, berpakaian sopan dan menunjukkan kesan yang baik. Yang terakhir, untuk persiapan kita harus berbicara dan bersikap sopan. Nah, Ananda ingat Allah sangat mencintai sikap sopan santun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam sopan santun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, anak yang soleh dan soleha itu berakhlak mulia, selalu bersikap sopan santun kepada siapa saja. Nah, itu tadi Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita persiapkan? Nah, yang pertama, setelah kita buat janji, kita datang tepat waktu, sudah berhadapan dengan narasumber. Nah, kita harus memperkenalkan diri, terus menyebutkan tujuan kita apa, tujuan wawancaranya. Kemudian baru memulai wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang ringan dulu. Nah, selanjutnya membuat suasana kita santai, jadi nggak tegang gitu. Yang kelimanya baru mengajukan pertanyaan secara jelas. Mendengarkan informasi dari narasumber dengan seksama.
jangan kita nanya kemudian kita cuekin. Nah, itu nggak sesuai ya nak. Nah, terus tidak memotong jawaban narasumber. Itu juga etika ya maksudnya nak. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, terus tidak mengajukan atau tidak mengulang jawaban dari narasumber. Selanjutnya kita harus mencatat inti atau merekam dari wawancara kita tersebut biar jelas. Nah, yang terakhir nak, mengambil kesimpulan dari informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, setelah selesai nak kita wawancara, kemudian nggak langsung pulang, tapi ada juga etikanya, yaitu apa? Memohon diri, berpamitan kepada narasumber. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Nah, yang terakhir ya, menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang tidak berkenan selama kita wawancara. Nah, selanjutnya Ananda, setelah Ananda tahu ya keterampilan dan sikap kita saat wawancara, nah sekarang kita akan belajar menulis laporan hasil wawancara tersebut. Bisa nak Ustazah perhatikan tabel berikut. Nah, ini contoh format tabelnya ya nak. Apa-apa saja item yang harus kita ingat atau apa-apa saja sih yang harus ada pada laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama nak ada latar belakang. Berarti yang kita tulis itu apa sih yang dibahas gitu. Latar belakang kita mau wawancara itu apa. Yang kedua, ada maksud dan tujuan kita wawancara. Yang ketiga, ada topik wawancaranya, ya, membahas tentang apa. Yang keempat, nak, waktu dan tempat kegiatan kita wawancara di mana. Yang kelima, laporan hasil wawancara, ya, itu termasuk ya meliputi kita tulis nama narasumbernya, nama pewawancaranya, dan hasilnya. Yang terakhir ataupun yang keenam adalah kesimpulan. Nah, anak Ustazah berikut juga Ustazah lampirkan hasil ataupun contoh dari hasil wawancara. Bisa anak Ustazah baca dan simak. Nah, kesimpulan kali ini, nah, pembelajaran kali ini berarti kita sudah mempelajari tentang keterampilan dan sikap ketika kita wawancara dan cara menulis atau membuat laporan hasil dari wawancara. Terima kasih Ananda sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga pembelajaran kali ini bermakna ya. Sebelum Ustazah akhiri, mari sama-sama kita tampungkan tangan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ingat anak Ustazah salat di awal waktu. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.